Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan kali ini. Oke baik, pertama, perkenalkan nama saya Jamila Dulanimo dengan NIM 221424020. Saya dari kelas A semester 3, saya dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara dari babak Kronilukum SPD MSc. Lanjut, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, yaitu partisipasi generasi muda dalam memperkuat ideologi negara. Kita hidup di zaman yang sangat dinamis. Perubahan berlangsung begitu cepat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Informasi menyebar dengan kecepatan tinggi, batas-batas geografis semakin kabur, dan nilai-nilai dari luar dapat dengan mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah ideologi negara masih relevan? Jawabannya sangat relevan. Ideologi negara adalah fondasi dan arah bagi kehidupan suatu bangsa. Ia bukan sekedar slogan atau simbol, tetapi merupakan sumber nilai yang menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ideologi menjaga agar masyarakat tetap bersatu, memiliki orientasi yang sama, dan tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Namun, kekuatan ideologi tidak akan bertahan jika tidak dijaga dan dihidupi oleh generasi penerus, dan disinilah peran besar generasi muda berada. Dari pembahasan ini adalah bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dan peran fundamental dalam memperkuat ideologi negara melalui 3 hal penting: pemahaman yang mendalam, pengalaman nilai-nilai ideologi secara konsisten, dan penyebaran nilai tersebut kepada masyarakat luas, baik melalui interaksi langsung maupun melalui media digital. Generasi muda sering disebut sebagai agen perubahan yang menjadi motor penggerak dalam kemajuan bangsa. Mereka memiliki semangat, kreativitas, idealisme, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun, potensi besar ini akan menjadi kekuatan nyata hanya jika disertai kesadaran ideologis yang kokoh. Tanpa ideologi sebagai pegangan, energi generasi muda bisa terarah ke hal-hal yang justru melemahkan bangsa. Sebaliknya, dengan ideologi yang kuat, generasi muda dapat menggerakkan perubahan yang terarah dan bermanfaat. Mereka dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai luhur bangsa dengan tantangan zaman modern. Ideologi negara bukan untuk membatasi kebebasan berpikir, melainkan menjadi dasar moral dan arah yang menjaga agar kemajuan tidak mengikis jati diri bangsa. Tahap pertama yang sangat penting adalah pemahaman ideologi negara. Tidak mungkin kita dapat memperkuat sesuatu yang tidak kita pahami. Generasi muda perlu mengenali secara utuh sejarah lahirnya ideologis, konteks sosial dan politik yang melatar belakangi, serta nilai-nilai pokok yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini tidak hanya sebatas menghafal isi buku teks atau mendengar penjelasan di ruang kelas. Lebih dari itu, generasi muda perlu menginternalisasi ideologi ke dalam cara berpikir. Caranya dapat melalui berbagai bentuk kegiatan positif seperti diskusi terbuka, kajian kebangsaan, program kepermudaan, kegiatan organisasi, dan juga pemanfaatan platform digital untuk belajar secara mandiri. Misalnya dengan mengikuti forum-forum kebangsaan, membaca buku sejarah secara kritis, mendengarkan podcast tentang nilai-nilai dasar negara, atau sekedar berdiskusi santai dengan teman mengenai fenomena sosial yang terjadi, lalu mengaitkannya dengan prinsip ideologi negara. Ketika generasi muda benar-benar memahami makna
ideologi, mereka akan memiliki pegangan moral dan intelektual yang kuat dalam menyikapi perubahan zaman. Pemahaman ini juga penting sebagai benteng dari pengaruh negatif yang mungkin masuk melalui arus informasi global. Dengan bekal ideologi, generasi muda dapat menyeleksi mana informasi yang membangun dan mana yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa, sehingga mereka tidak mudah terbawa arus. Setelah memahami tahap selanjutnya adalah pengalaman nilai-nilai ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah ideologi tidak akan memiliki makna jika hanya berhenti sebagai konsep. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam pola hidup, dan dalam hubungan antar individu di masyarakat. Generasi muda dapat mengamalkan nilai ideologi negara dengan berbagai cara sederhana, namun bermakna. Misalnya, dengan menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati perbedaan. Dalam lingkungan sekolah atau kampus, ini dapat diwujudkan dengan menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta membangun kerjasama lintas latar belakang. Selain itu, nilai seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, serta semangat gotong royong adalah wujud nyata dari pengalaman ideologi. Pengalaman ini bukan sesuatu yang kaku atau formal, tetapi dapat diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari. Ketika generasi muda secara konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut, lingkungan sosial mereka akan ikut terbentuk dengan nilai positif. Di tengah tantangan modern seperti individualisme, gaya hidup serba cepat, dan tekanan sosial, konsistensi dalam mengamalkan nilai ideologis merupakan bentuk nyata cinta terhadap tanah air. Generasi muda menjadi teladan bagi lingkungannya, bukan melalui kata-kata besar, tetapi melalui perilaku nyata. Tahap ketiga adalah menyebarkan nilai-nilai ideologi ke masyarakat luas. Di era teknologi informasi, generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka adalah pengguna aktif internet dan media sosial. Ruang digital kini menjadi area utama dalam pertukaran gagasan dan nilai. Generasi muda dapat menggunakan media digital untuk mengkampanyekan pesan-pesan positif, membuat konten edukatif yang ringan tapi bermakna, menyebarluaskan informasi kebangsaan, atau melawan penyebaran informasi yang menyesatkan dengan cara yang santun dan argumentatif. Penyebaran nilai ideologis tidak harus melalui cara formal, bisa melalui video pendek, ilustrasi, musik, podcast, atau bahkan sekedar status dan komentar yang positif. Ketika ruang digital dipenuhi oleh pesan-pesan kebangsaan yang sehat, maka ideologi negara akan tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat modern. Sintesis dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa generasi muda dan ideologi negara tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan. Ideologi negara membutuhkan generasi muda agar tetap hidup relevan dan kontekstual dengan zaman. Sementara generasi muda membutuhkan ideologi sebagai pegangan moral, arah perjuangan, dan identitas dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Meskipun generasi muda menghadapi tantangan global seperti arus budaya asing, perubahan teknologi yang cepat, dan derasnya informasi, mereka dapat menjadi benteng yang kuat jika memiliki pemahaman ideologi yang mendalam, mengamalkannya dengan konsisten, dan menyebarluaskan dengan cara kreatif. Generasi muda tidak harus memilih antara menjadi modern atau menjaga nilai bangsa. Keduanya dapat bersatu. Modernitas adalah alat, ideologi adalah kompas. Ketika keduanya menyatu, akan lahir generasi muda yang maju secara intelektual, terbuka terhadap perubahan, namun tetap kokoh dalam nilai-nilai kebangsaan. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama bahwa memperkuat ideologi negara bukan tugas segelintir orang. Ini adalah tugas kita semua, terutama generasi muda yang akan menjadi penentu arah bangsa di masa depan. Mulailah dari awal kecil,
memahami ideologi dengan sungguh-sungguh, mengamalkan nilai-nilainya dalam keseharian, dan menyebarluaskan secara positif kepada orang lain. Dengan cara itulah ideologi tidak hanya menjadi warisan, tetapi menjadi nafas dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk berperan aktif dalam memperkuat ideologi negara. Saya Jamila Dulandimo, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.